Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka anta jawadun karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, para talabatul ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita tadi, bahwa kami memang dalam perjalanan dari Padang Panjang menuju Padang. Jadi tadi sebenarnya dari Padang Panjang itu sudah sore ya, dan kami mengasumsikan insya Allah bisa sampai di Padang itu menjelang sholat Isya. Ya artinya kalau kita kajian jam 8 bisalah. Ya, dan itu pun sudah santai, tidak terburu-buru. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah yang terbaik. Ya, ternyata macet luar biasa ya, mulai dari kayu tanam ya, dan kabarnya kami lihat di info sumber ya, katanya ada banjir. Jadi mungkin itu yang menjadi penyebab. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini masih macet. Karena macet dan jalannya pelan-pelan, dan ini sudah menjadi anggota rutin kita. Tadi sebenarnya mau uzur nih, mau minta izin ke panitia dalam hal ini ya Kesma ya. Tapi karena macet dan kita jalannya santai-santai, cobalah, mana tahu kita tidak bisa maksimal, tapi setidaknya kita tidak libur ya, karena sekali libur itu biasanya membuat libur-libur terus ya, nanti ada alasan terus, kita khawatir seperti itu. Jadi insya Allah ya, semoga aman-aman saja perjalanan, karena ini macet jadi jalannya sangat-sangat pelan sekali ya, dan kalau ada suara-suara kendaraan atau yang mengganggu ya kita mohon maaf lah. Jadi dalam istilah Arab itu dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku julluh ya, apa yang tidak bisa didapatkan seluruhnya ya jangan sampai dibuang substansinya lah. Jadi kalau tidak dapat seluruhnya, paling ya kalau bisa adalah kita dapatkan. Jadi daripada libur, mending kita selesaikan hadis kedua ini. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman, arkanul iman. Ya, ketika seseorang yang menyamar, yang sebenarnya beliau adalah malaikat Jibril, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-iman, wa mal iman, dan apa itu iman. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan kita juga sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman di situ adalah juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, kemarin kita juga sudah katakan masing-masing maksud dari iman tersebut. Ya, maksud dari iman kepada Allah itu apa? Maksud dari iman kepada malaikat-malaikat Allah, kutub-kutub Allah itu apa maksudnya? Dan maksud beriman kepada Rasulullah itu apa? Kita sudah jelaskan. Ya, dan di dalam ayat Al-Quran pun banyak penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya memiliki seorang Rasul saja, tapi Allah memiliki Rusul. Ya, Allah memiliki Rusul. Rusul itu artinya adalah bentuk jamak dari Rasul, yaitu Rasul-Rasul, banyak utusan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Nah, memang dalam lafaz hadis ini beriman kepada hari akhir, bukan sekedar beriman kepada hari kiamat. Kenapa kita mengatakan beriman kepada hari akhir? Karena kalau kita katakan beriman kepada hari kiamat, itu belum sempurna. Karena kiamat ini adalah permulaan untuk yang namanya hari akhir. Jadi kiamat ini adalah pintunya hari akhir. Pintu pembukanya hari akhir. Karena ada lagi yaumul ba'si, ada hari kebangkitan. Ada yaumul hasyri, ada hari dikumpulkan. Nanti ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, dan seterusnya. Jadi rentetan hari-hari itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu disebut yaumul akhir. Itu disebut yaumul akhir, rentetan hari-hari itu. Ya, ada hari kiamat,
Kalau hari kiamat itu banyak namanya ya. Ada namanya Al-Qari'ah, ada namanya Al-Ghashiyah, ada lagi namanya Al-Haqqah, ya, At-Taghabun, dan seterusnya. Ini nama-nama untuk hari kiamat yang sudah masyhur sekali. Dan cerita-cerita tentang hari kiamat ini luar biasa sekali Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Dan ya, kenapa kita mesti beriman kepada hari kiamat? Ya, karena kita meyakini segala sesuatu itu ada akhirnya. Ya, ada akhirnya termasuk zaman kita yang hidup sekarang ini. Ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, semuanya itu halik. Semua yang di dunia ini akan celaka, akan binasa, akan habis, akan datang kiamatnya. Ya, akan datang. Jadi kiamat itu Bapak Ibu artinya adalah masa berakhirnya. Bahkan boleh kita istilahkan ketika kita mendengar berita kematian seseorang, maka kita katakan telah datang kiamatnya. Maksudnya apa? Telah datang waktu berakhirnya, sudah habis waktunya di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, lebih tepat yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, lebih tepat beriman kepada hari akhir. Kalau kita ingin gunakan beriman kepada hari kiamat, maka kita lengkapkan dengan mengatakan beriman pada hari kiamat, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada hari pengumpulan, beriman kepada hari perhitungan. Harus kita jelaskan semuanya. Tapi kalau kita sudah sebut beriman kepada hari akhir, itu sudah all in one. Satu kata berupa hari akhir, itu sudah mencakup semuanya yang tadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasannya akan ada yang namanya akhir dari kehidupan, akan ada yang namanya akhir dari zaman ini, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita harus yakin, kita harus beriman bahwa kita pun akan berakhir. Yang menjadi kepentingan kita adalah bagaimana kita mengakhiri hari-hari kita. Bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Bagaimana kita mengakhiri zaman ini. Ya, bagaimana kita mengakhiri hari-hari ini. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita. Karena dalam hadis ini nanti, di kelanjutan hadisnya, kita juga akan melihat bagaimana Rasulullah SAW itu melarang kita untuk sibuk memikirkan kapan hari kiamat. Nanti kita akan bahas, karena ya kita sayangkan sekali ada sebagian ustadz, mungkin sebagian da'i yang sibuk memikirkan tentang kapan hari kiamat. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ya ini yang harus kita pahami. Kenapa kita mesti beriman pada hari kiamat? Dan hari kiamat itu pasti datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza as-samaa'u syaqqat", ya, ketika langit terbelah. Di dalam surah Al-Infitar, "Idza as-samaa'u fatarat". Di dalam surah At-Takwir, "Idza asy-syamsu kuwirat". Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ini memang ada dan kondisinya itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, siapapun kita, jangan pernah meminta dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Karena aku penasaran bagaimana melihat langit terbelah. Aku penasaran bagaimana melihat bumi mengeluarkan isi perutnya. Aku penasaran bagaimana melihat gunung-gunung berterbangan. Itu tidak boleh kita berdoa untuk itu. Ya, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kondisi hari kiamat. Bahkan di awal surat Al-Hajj, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Jadi kata Allah, "Wahai manusia, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepadaku," kata Allah. "Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat, gempa yang ada pada hari kiamat itu luar biasa." Di lanjutan ayatnya Allah katakan, efek dari gempa ini adalah seorang ibu yang sedang mengandung itu saking takutnya karena gempa hari kiamat, langsung dia gugur, langsung keguguran. Ya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, efek dari goncangan atau gempa hari kiamat adalah selain kegugurannya seorang ibu, juga ini ibu yang sedang menyusui anaknya itu dibuangnya anaknya, dilemparkannya anaknya. Karena takut sekali. Itu goncangan pada hari kiamat.
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita sedang hari biasa seperti ini, la samahallah tiba-tiba terjadi gempa dengan skala Richter sekian, seorang ibu yang sedang berada di dapur, kemudian tiba-tiba datang gempa seperti itu, pasti dia insya Allah masih sempat mencari anaknya. Mana anak saya? Mana anak saya? Padahal gempa ini sedang terjadi nih ya, sedang terjadi goncangan-goncangan. Lalu dia masih sempat bertanya, karena itu bukan gempa akhir zaman, itu bukan gempa hari kiamat. Tetapi ketika goncangan hari kiamat, tidak akan terpikir mencari anaknya. Anak yang sedang dia susui pun dia buang, dia campakkan karena takutnya dengan kondisi goncangan pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ya banyak-banyaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, dan kita perbaiki amal soleh kita tingkatkan amal soleh kita, karena dunia kita ini ada kiamatnya. Ya, jangan sampai kita mengakhiri dunia kita, mengakhiri hayat kita dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, minggu kemarin kita katakan bahwa pembahasan tentang rukun Islam itu kita skip, kita tunda sampai hadis nomor 3. Nah, ini sebenarnya juga nih untuk pembahasan tentang takdir, ya. Tentang takdir ini kita tunda sampai pembahasan hadis nomor 4. Karena hadis itu bercerita tentang takdir. Ya, jadi lebih panjang di sana. Intinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah kebetulan, tidak ada itu. Ya, kalau kata orang tidak ada yang kebetulan di dunia ini, memang benar. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bapak Ibu, karena semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hilangkan istilah kebetulan. Ya, kita hilangkan istilah kebetulan. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya istilah ini sudah terbiasa diucapkan oleh lisan kita, ya. Apalagi sewaktu kita umpamanya bercerita gitu, aduh Ustaz, tadi saya pergi ke pasar, kebetulan saya bertemu dengan Bapak Wali Kota, atau kebetulan saya ketemu dengan gubernur. Itu bukan kebetulan, itu takdir Allah. Jangankan pertemuan kita dengan Wali Kota atau gubernur, daun yang jatuh dari dahannya pun itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut yang terpijak oleh seseorang pun itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hilangkan kebiasaan untuk mengucapkan kebetulan-kebetulan. Lalu apa yang kita ucapkan? Bisa kalau dengan bahasa Arab kita ucapkan qadarullah atau qaddarullah. Ya. Jadi, Ustaz, saya tadi ke pasar raya, qadarullah saya ketemu dengan Bapak Wali Kota. Itu. Atau kalau susah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ustaz, tadi saya pergi ke pasar raya, Allah takdirkan saya bertemu dengan gubernur. Allah takdirkan. Atau umpamanya si fulan dapat hadiah dari temannya. Terus pas hadiahnya ini sesuai dengan warna kesukaannya. Lalu dia katakan, aduh terima kasih ya hadiahnya, kebetulan sesuai dengan warna kesukaan saya. Itu bukan kebetulan. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hatinya untuk membeli warna tersebut. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harusnya menjadi kepercayaan kita Bapak Ibu. Dalam menanggapi takdir, ya tidak ada yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk nanti masalah rezeki, masalah ajal, itu semua takdir, dan nanti akan kita bahas secara mendalam pada hadis nomor 4 kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini belum selesai. Ya, hadis ini belum selesai. Karena dalam teks hadis yang kita bacakan kemarin, laki-laki ini yang menyamar ini yaitu Jibril alaihissalam itu bertanya tentang hari kiamat. Ya, tapi sebelumnya Jibril ini bertanya tentang ihsan, ya, tentang ihsan.
Wamal ihsan. Apa itu ihsan? Jadi pertama bertanya tentang Islam. Kedua bertanya tentang iman. Yang ketiga bertanya tentang ihsan. Wamal ihsan. Perhatikan apa Ibu dimuliakan Allah. Apa kata Rasulullah memberikan definisi ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah, kamu beramal saleh, kamu berbuat seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ingat Bapak Ibu ya, seakan-akan. Jadi jangan sampai kita Ustaz, Syekh Fulan itu, Kiai Fulan itu, Habib Fulan itu sudah tinggi maqamnya Ustaz. Kenapa Bu? Dia beramal sambil melihat Allah. Nah, ini hanya seakan-akan. Makanya kata Nabi, ka'annaka tarahu. Jadi kita hanya membuat permisalan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwasanya kita ini sedang menyembah Allah dan seakan-akan kita sedang melihat Allah. Maksudnya apa? Pastilah dia akan perbaiki ibadahnya. Ketika seorang tukang bangunan bekerja lalu dipelototi oleh mandornya, pasti dia bekerja dengan baik. Pasti dia bekerja dengan maksimal. Istirahatnya akan sedikit, ngopinya akan sedikit. Tapi kalau mandornya tidak melihat atau dia tidak melihat mandor, ya tentu kerjanya asal-asalan. Sebagian, tidak semua. Sama. Ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah yang kita sembah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita haji, ketika kita umrah, ketika kita puasa, ketika kita melakukan semua kebaikan, semua amal soleh, ketika kita berinfak, kita merasa nih, seakan-akan Allah melihat saya mau berinfak, seakan-akan Allah melihat saya. Ya kalau Allah melihat saya, atau saya melihat Allah, tidak mungkin saya berikan uang yang lecek, uang yang kerimu. Tidak mungkin saya berikan uang, ada gambar Soekarno-Hatta, ada gambar siapa gitu. Saya kasih yang selain Soekarno-Hatta saja. Nah, berarti kita belum merasa melihat Allah, atau belum merasa dilihat Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, orang-orang yang beribadah, dia merasa dia melihat Allah. Ya sederhananya adalah dia melihat sesuatu atau melihat orang yang dia bekerja untuknya. Seorang karyawan ketika bekerja melihat bosnya, pasti, yang tadinya dia lagi ngaso, lagi santai, dia langsung berperang ngetik. Ya sebagian orang ya, maksudnya ini oknum gitu ya. Ya kenapa? Karena dia ingin terlihat istimewa. Dia ingin terlihat sungguh-sungguh. Dia ingin terlihat serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu sederhananya adalah profesional menjadi hamba Allah. Apa maksudnya profesional menjadi hamba Allah? Memaksimalkan semua ibadah dengan benar, baik dan benar. Ketika dia sholat, dia maksimalkan ibadahnya. Ketika dia infak, dia maksimalkan ibadahnya, infaknya. Ketika dia haji, dia maksimalkan hajinya. Ketika dia umrah, dia maksimalkan umrahnya. Kenapa harus maksimal? Karena dia melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Atau dia merasa, dia yakin Allah pasti melihat dia. Jadi tidak mungkin sembarangan salatnya. Tidak mungkin sembarangan infaknya. Tidak mungkin sembarangan hajinya. Tidak mungkin sembarangan puasanya. Karena dia tahu Allah melihatnya. Itulah ihsan. Jadi sederhananya Bapak Ibu sekali lagi, ihsan itu adalah profesionalisme. Suatu keprofesionalan. Ya, profesionalitas. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi dimanapun dan kapanpun saat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pengertian ihsan. Barulah di potongan terakhir hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril tentang kapan hari kiamat. Nah, ini tadi yang kita singgung, bahwa sebahagian ustadz, sebahagian dai sibuk dalam tanda kutip meramalkan tentang kapan hari kiamat. Coba kira-kira apa pentingnya? Yang pasti dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Tidak tahu apakah Jumat depan, atau Jumat bulan depan, atau Jumat tahun depan, atau Jumat nanti ini. Kita tidak tahu. Dan itu tidak perlu kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Rasulullah sendiri mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, kata Rasulullah.
Orang yang ditanya dan orang yang bertanya sama-sama tidak tahu. Artinya apa? Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Nabi yang memiliki mukjizat yang kekal, subhanallah, sebagai Nabi yang menjadi penyempurna agama-agama Nabi yang lain, Jibril alaihi salam sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai pemimpin para malaikat, Jibril sebagai malaikat yang membawa wahyu kepada semua Nabi, Jibril yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga tidak tahu. Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Jibril pun tidak tahu kapan hari kiamat. Itulah arti ungkapan mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Maka qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertanya dan orang yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan sih hari kiamat. Lalu datang seseorang, ustaz lah mungkin, da'i kah, mungkin dia kiai kah, dia habib kah, dia siapapun namanya. Dia berusaha untuk menjadi lebih hebat daripada Nabi. Bahkan dia berusaha untuk menjadi lebih pintar daripada Jibril. Merasa hebat, mengungkap, merasa-rasa nih, meramal-ramal tentang kapan hari kiamat. Nah, ini tidak perlu. Ya. Nah, cuma Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di lanjutan hadisnya Rasulullah kasih isyarat. Adapun untuk mencari tahu apa tanda-tandanya, ya, apa tanda-tandanya, ada, bisa. Karena Jibril dalam hadis ini bertanya, ya, wama amaratuha, ya, apa tanda-tandanya bahwasanya kiamat itu akan datang. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antalidal amatu rabbataha. Ini salah satu tanda hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini bukan berarti hanya ini saja yang tanda-tanda hari kiamat, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya pancingan agar kita mau lebih mendalami lagi apa-apa saja tanda-tanda hari kiamat tersebut. Di sini kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya sendiri. Ada dua makna setidaknya Bapak Ibu ya. Ada dua makna yang bisa kita ambil dari poin ini. Yang pertama adalah bahwa nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat, ya, kita kembali ke masa perbudakan. Nah, ini makna yang pertama. Ya. Atau makna yang kedua adalah karena seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri, berarti ada kesan bahwa ini anak-anak akan memperbudak orang tuanya. Jadi nanti di akhir zaman, salah satu tandanya adalah banyaknya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah beberapa makna dari antalidal amatu rabbataha. Banyak lagi maknanya sebenarnya yang diungkapkan oleh para ulama, tapi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wa antaral hufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tanda hari kiamat berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, kamu melihat, engkau menyaksikan sekelompok orang yang dahulunya telanjang dada dan telanjang kaki. Artinya tidak punya baju, tidak punya sandal. Maksudnya nih sekelompok orang miskin, yang dahulunya mereka miskin, yang dahulunya mereka fakir, yang dahulunya mereka tidak punya harta. Nah, pada akhir zaman nanti mereka akan yatatawaluna fil bunyan. Mereka tidak hanya sekedar kaya, tapi mereka berlomba-lomba, berpacu-pacu untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa memastikan siapa ini orang dimaksudkan, tetapi dalam beberapa syarah ya, ada yang berusaha untuk memberikan pendekatan tentang siapa kaum yang Rasulullah maksudkan ini. Ada yang mengatakan maksudnya adalah orang Arab, karena orang Arab itu dahulu mereka miskin, tidak punya alas kaki, tidak punya baju, dan mereka juga ri'a asya. Mereka itu menggembala kambing. Nah, ini orang Arab. Ya qila innahum al-Arab. Ya, jadi konon katanya yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah orang-orang Arab. Dan memang kita lihat hari ini mereka yang dahulunya miskin, masya Allah, sekarang sudah kaya raya. Dan ini tidak selalu bermakna negatif, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau gedungnya digunakan untuk hal-hal yang positif, ya tidak masalah. Tidak selalu bangunan yang tinggi itu maknanya negatif. Nah, ini yang perlu kita pahami juga.
Ya, tidak selalu tanda-tanda hari kiamat ini bermakna negatif. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dalam hadis ini terkait tentang hari kiamat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tak usah kita susah-susah mencari kapan terjadinya hari kiamat. Yang penting kita siapkan saja diri kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut atau untuk menghadapi kiamat kita sendiri, yaitu kematian kita. Allah a'lam bishawab. Inilah hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang Al-Islam. Nah, insyaAllah akan kita bahas pada hadis ketiga, insyaAllah minggu depan, kalau Allah berikan kesempatan. Kemudian Al-Iman yang sudah kita bahas, ya, walaupun secara singkat. Kemudian Al-Ihsan, sudah kita bahas juga, profesional menjadi hamba Allah, maksimalkan segala ibadah, Al-Ihsan. Kemudian As-Sa'ah wa Amaratuha, tentang hari kiamat dan tentang tanda-tandanya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini saja untuk sementara, ya. Kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.